Shalom, bersama saya Pendeta Rudiwanto Munte dalam program Pagi yang Indah bersama dengan Yesus. Pagi yang indah bersama dengan Yesus adalah satu kehidupan yang memberikan bagi kita kehidupan yang penuh damai sejahtera. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tujuan hidup orang percaya. Ada 3 hal yang saya akan bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan hidup orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, tujuan hidup orang percaya adalah bagaimana mengenal Kristus dengan baik. Mengenal Dia dalam kelahirannya, mengenal Dia dalam kematiannya, mengenal Dia dalam kebangkitannya. Ketika kita menjalani kehidupan kita tanpa tujuan yang pasti, maka kita akan menjadi lelah, maka kita akan menjadi lesu, maka beban hidup kita akan semakin bertambah berat. Tetapi ketika kita berjalan dalam tujuan yang pasti dalam hidup kita bersama dengan Yesus, ketika kita berjalan maka kita tidak akan menjadi lelah. Ketika kita menanggung beban, maka beban itu tidak akan menjadi berat. Karena apa? Karena Yesus menyertai perjalanan hidup kita dan memastikan kita sampai pada tujuan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya? Ada banyak orang menjalani kehidupannya dengan bersandiwara, dengan memakai topeng, dengan mencoba hidup perfect. Tetapi sebenarnya dalam hatinya penuh dengan kekosongan, penuh dengan kehampaan. Pada hari ini, mari saya menawarkan tujuan yang sesungguhnya. Hiduplah di dalam Yesus, hiduplah dalam perkenanannya, hiduplah dalam pengudusannya, hiduplah dalam kemurahannya, hiduplah dalam keagungannya. Supaya apa? Supaya jalan yang kita tempuh tidak menjadi sia-sia, tetapi jalan yang kita tempuh mencapai satu tujuan yang pasti, yaitu keselamatan, kemerdekaan, dan berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita harus memilih tujuan hidup kita? Pilihan itu menjadi tolak ukur keberhasilan dalam hidup kita. Maka pilihlah berjalan bersama Yesus dalam tujuanmu, supaya engkau sampai pada tujuan yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau berjalan kepada tujuan yang tidak benar, saya mau sarankan hari ini, pada pagi hari ini, mari berhentilah. Sebab engkau akan mengalami satu kelelahan. Sebab engkau akan mengalami satu keletihan. Tapi hari ini berhenti dan berjalanlah mulai bersama dengan Yesus dalam hal apapun, supaya engkau tidak menjadi letih dan tidak menjadi lelah. Kami berdoa sebagai hamba Tuhan, supaya engkau sampai pada tujuan yang sesungguhnya, yaitu sorga yang kekal, hidup dalam kelimpahan bersama dengan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.